ini ada yang nyalain. Ini live. Ini live hybrid. Oke. Biasanya kan melihatnya di Tampilannya gimana kalau di full nggak? Full biasa kan? Alhamdulillah Ustaz, full. Full ya, di HP full ya? Oke. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat Islam dan nikmat iman, kemudian diberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa diperjumpakan, dipertemukan di tempat ini insyaallah dalam rangka pembahasan masalah apa nih? Fikih ya. Ya, masalah masih di bab sholat bagian kedua tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini masalah fikih ya. Ini ada beberapa poin situ. Apa makna atau definisi azan iqamah, terus hukumnya apa, syarat sah azan, sifat-sifat yang dianjurkan bagi muadzin, tata cara azan dan iqamah, dan ucapan yang mendengar azan, doa yang dipanjatkan sudahnya, beberapa permasalahan terkait azan dan iqamah. Baik. Azan apa artinya azan itu? Nanti dijelaskan ya. Azan itu memanggil ya, memanggil. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi ini sudah masuk waktu sholat, itu menunjukkan tentang pentingnya sholat itu sendiri. Sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Ini adalah perkara yang besar dalam Islam dan dia termasuk, dan sudah kita bahas, termasuk tiang ya, Imaduddin. Sholat adalah tiang agama, penyangga seorang. Di Islam seseorang tidak akan sempurna, bahkan tidak akan benar kecuali dia mesti sholat. Orang Islam nggak sholat, waduh parah, bahaya. Ya, yang penting ya. Makanya ada alarmnya. Ada alarm. Bagaimana ya? Ini syariat azan dan qomat ini pertama kali Nabi itu ketika hijrah ke Madinah. Yang pakai trompet seperti Yahudi, maka tidak ada yang pas semua kecuali dengan azan. Nabi memerintahkan sahabat Bilal untuk azan ya, dengan azan lafaz-lafaz yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Keutamaan azan. Disebutkan situ apa? Yang pertama, keutamaan azan. Kok kecil-kecil, antum bisa baca nggak itu? Nanti panjang lehernya di situ. Nah, itu di antara keutamaan. Berdasarkan hadis. Mas, antum baca Mas. Mas Andri dari sebelah kanan. Hadisnya apa? Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksudnya panjang leher itu? Beberapa makna panjang lehernya yaitu pembesar kaum. Yang kedua, tidak terkena banjir saat banjir keringat di padang mahsyar. Kemudian di dalam riwayat lain inakun artinya cepat masuk surga. Nah, kok 1, 2, kok langsung 4 gitu. Baik, itu diantara makna dari panjang leher nanti di hari kiamat. Ya, tanda juga sih, tanda ini panjang lehernya. Ya, orang yang pertama kali masuk surga atau orang yang selamat dari dahsyatnya ujian atau fitnah di padang mahsyar. Nah, itu satu. Yang kedua, silakan antum, Mas. Tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muadzin akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini diantara keutamaan. Jadi saksi semua yang mendengar, baik manusia maupun jin. Ya, saksi bahwa dia seorang muadzin. Ini keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam kajian ini. Anda itu punya. Yang ketiga, Mas, silahkan, Mas Amar. Diampuni bagi muadzin pada akhir adanya, dan setiap yang merasa perutnya yang kering yang mendengar adanya akan memintakan ampun untuknya. Iya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, nanti ada doa juga dari makhluk yang lain untuk orang yang azan, diampuni, untuk diampuni bagi muadzin pada akhir azannya. Baik, banyak sekali sebenarnya keutamaan dari azan ya. Hadis riwayat Bukhari Imam Muslim ya, ketika azan itu setan akan lari dan mereka itu takut dengan suara azan, lari sampai terkentut-kentut. Kemudian azan selesai, datang lagi, lari lagi, terkentut-kentut, ya. Kemudian selesai qomat, datang lagi, datengin orang-orang yang sedang sholat, ya. Uzkur kaza, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Nah, ini diantara ya ujian orang yang sedang sholat. Sampai orang itu tidak ingat siapa ya apa ketika dia sholat, nggak ada ingat sama sekali. Sampai dia itu nggak ingat kalau dia sedang sholat. Itu syaitan. Ketika azan, qomat, ini diantara keutamaan azan dan qomatnya hadis ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu dharrat hatta la yasma' ta'zim. Wa idza qudiya nida aqbal hatta idza thuwiba bis-shalah adbar hatta idza qudiya at-taswib aqbal hatta yakhturu bainal mar'i wa nafsi yaqul udhkur kaza udhkur kaza." Nah, ini malam yakun yadhkur hatta yazil ar-rajul la yadri kam shalah, sampai dia lupa. Yaitu udah berapa kali sholat, udah berapa rakaat sholatnya, saking tidak khusyuknya. Naudzubillah ya, nasallallahu salam wal afiyah. Semoga kita bisa betul-betul menghadirkan hati ketika sholat. Insyaallah kita akan bahas definisi azan, qomat dan hukumnya. Apa arti dari azan? Wa azanum minallah wa rasulih. Azan itu i'lam. Dalam bahasa Arab itu al-i'lam. Al-i'lam itu pengumuman. Ya, i'lamun. Ya. Wa azanum minallah wa rasulih. Dalam surat apa itu? At-Taubah 3.
Dan azan merupakan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Oke. Secara istilah kalau antum ditanya apa itu azan secara istilah, Mas Amal udah, antum, Mas Pak iya. Secara istilah syariat adalah pengumuman masuknya waktu sholat dengan lafaz zikir tertentu. Baik. Pengumuman enggak macam-macam ya, bikin pengumuman ya dalam ibadah itu ya. Jadi berarti ini merupakan ibadah. Menunjukkan ibadah itu adalah perkara yang tauqifi. Tauqifi itu haknya itu sudah dari langit sudah. Hak ciptanya nggak boleh ya. Makanya ada usulan kan ketika itu apakah kita pakai lonceng, apakah kita pakai trompet. Itu hadis dari Abdullah bin Zaid itu ya. Ya. Makanya nggak ada yang disetujui kecuali azan. Abdullah bin Zaid yang ngimpi itu. Ngimpi ketika itu datang kepada Nabi. Saya diajarkan azan seperti ini. Ya wahai Rasulullah, begini. Oh ya pas ini. Sesungguhnya mimpimu mimpi yang hak. Akhirnya Bilal naik. Ya, azan dengan azan yang sudah diajarkan. Dengan 15 kalimat yang seperti biasa kita dengar itu azan yang seperti itu ya. Itu mimpi itu. Mimpi salah seorang sahabat yang ditakrir, yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengumuman masuk waktu sholat itu namanya azan dengan lafaz zikir tertentu. Ada 3 macam azan nanti kita akan sampaikan dan dengarkan. Adapun iqamah ya. Jadi kalau secara bahasa tadi pemberitahuan, i'lam, kalau azan, kemudian kalau secara istilah pengumuman waktu sholat, masuk waktu sholat. Kemudian iqamah apa? Aqama yuqimu. Membuat berdiri. Ya, yang duduk suruh berdiri. Aqama yuqimu. Iqamah. Aqim. Nah, berdiri begitu. Jadi secara bahasa menyuruh orang yang ada di mana? Sebenarnya qomat itu untuk orang yang udah di masjid sebenarnya. Qad qamatis shalah gitu. Ya, sholat sudah berdiri. Silakan berdiri. Adapun secara istilah adalah pengumuman didirikannya sholat. Qad qamatis shalah. Pengumuman didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh Allah. Itu juga dalam mimpinya sahabat tadi itu. Diajarkan azan plus qomatnya. Apa bedanya azan dan qomat jadinya pengertian itu? Kalau azan masuk waktu sholat dan ajakan orang untuk sholat ya hayya 'alas shalah. Mari kita sholat hayya 'alas shalah. Kecuali kalau hujan. Shallu fi rihalikum. Sholat di rumah. Hayya 'alal falah. Kalau hujan, gitu adanya. Tapi yang banyak kan orang belum tahu, nggak paham, nggak apa-apa. Pokoknya hanya 'alal falah daripada hujan itu. Tapi itu Banjir pula. Hah? Karena hujannya kayak biasanya maghrib tuh kemarin hujannya terus. Ya mestinya yang adzan itu shallu fi rihalikum gitu. Harusnya begitu. Yang adzan kalau tahu tapi itu kan diantara uzur. Seseorang itu tidak bisa menghadiri sholat jamaah itu diantaranya apa? Hujan. Begitu. Makanya adzannya juga dirubah. Azan dan qomat apa hukumnya? Enggak, jangan ini. Enggak bisa di apa namanya? Enggak bisa. Masalah dunia ini ada dalilnya. Jangankan ke warung, antum ke Jakarta loh. Iya kan? Pagi-pagi subuh-subuh waktunya kerja, hayya 'alal amal. Nah, enggak ada. Enggak ada panggilan itu enggak ada kan? Tetap di berangkat ya. Enggak kena uzur ya. Enggak kena uzur. Tapi ini di antara rukhsah. Kalau antum mau tetap ke masjid ya bagus, enggak apa-apa. Masalah rukhsah. Wallahu a'lam. Azan dan qomat disyariatkan untuk laki-laki ya, sholat 5 waktu bukan
bukan untuk perempuan. Keduanya termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya apa? Ya cukup ada yang mewakili satu orang aja cukup. Bila jumlah yang cukup dari kaum muslimin telah melakukan keduanya, maka gugurlah dosanya atas kaum muslimin lainnya. Seperti sholat jenazah itu fardu kifayah. Terus belajar waris fardu kifayah. Terus belajar apa namanya? Belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi ngamalinnya fardu ain. Nah, gimana coba antum? Fardu kifayah untuk teorinya aja. Tapi fardu ain ketika mengamalkan itu tajwid ya, tajwid. Tajwid. Ini lain ini. Ini contoh-contoh fardu kifayah. Ini hukum azan dan iqamah fardu kifayah. Karena keduanya termasuk syiar Islam yang terlihat sehingga tidak boleh meninggalkan keduanya. Ini tadi pengertian dan hukumnya ya. Pengertian dan hukumnya. Maka di sini harus azan ini. Tapi alhamdulillah azan terus ya. Ini nggak ada ini sih musola ini nggak ada pengeras ya. Kenapa ya? Saya pernah itu azan, Pak, saya sudah azan. Saya nggak dengar, ya nggak apa-apa lah. Iya, ya nggak apa-apa. Ada satu orang yang rajin azan. Di situ. Hah? Orang sini? Enggak, ada orang luar. Pegawai orang pasar. Oh iya. Pasar. Ya rajin dia. Pasti nomor 1 dia di situ. Syarat-syarat sah azan dan qomat. Baik, apa ini? Coba lihat nih. Antum harus hafalin. 1. Islam. Kalau ada orang non muslim azan ya nggak sah, harus diulang tuh. Cari yang lain. Ngapain orang nggak sholat? Ya. Azan. Kemudian berakal. Kalau ada orang yang gila, mabuk, atau anak-anak. Nah ini kadang-kadang ini anak-anak ini jangan berakal. Hah? Mumayyiz itu bisa membedakan antara yang mumayyiz tamyiz, mumayyiz salah itu. Seperti ibadah-ibadah lainnya. Dan anak-anak yang belum mumayyiz. Nah, anak-anak nih kadang-kadang masih TK, paham dia. Ada tuh, walaupun suaranya bagus. Makanya dalam hadis itu al-imam dhamin wal muadzin mu'taman, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam riwayat ya Imam Abu Daud, maaf, Imam Abu Daud. Al-imamu dhaminun, imam itu penjamin. Wal muadzin mu'taman, dan muadzin itu harus yang amanah. Nah itu. Gimana itu? Kalaupun anak-anak juga cari yang masa nggak ada orang gede sih? Fa'arsadallahu al-a'imah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam. Dan semoga Allah memberikan ampunan kepada muadzin. Muadzin itu mesti paham, itu amanah loh harusnya. Waktunya udah masuk belum? Ya. Jangan sampai telat juga, jangan sampai belum waktunya. Nah, sembarangan nggak boleh. Ya kan? Habis itu habis selesai azan tuh, habis malah lari-lari. Ini namanya anak-anak ya. La ilaha illallah, lari-lari. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini suruh berdiri orang, suruh nyiapin sholat orang, malah dia lari-lari. Gimana? Sholatnya juga bercanda. Ini gimana? Kan muktaman dia. Nggak boleh sembarangan. Walaupun dia biar latihan, nggak usah latihan gitu, langsung aja kalau nggak bisa. Nanti kalau latihan ya di luar sholat ya nggak apa-apa. Ya latihan, diajarkan. Nah ini mesti dikasih tahu nih teman-teman ya. Nah ya.
Orang gila juga nggak boleh nih suruh azan, walaupun diwalikan, wali majdub katanya. Ini ustadznya nih yang harus ngerti masalah ini. Azan aja nggak boleh ya, apalagi suruh ceramah ya. Diambil barokahnya, azan aja nggak boleh nih orang gila. Gimana nih? Wong wali murid aja nggak boleh, wali kelas aja nggak boleh. Alhamdulillah ya, yes sudah. Jangan didengerin subhat-subhatnya itu. Yang ketiga laki-laki, sehingga keduanya tidak sah oleh wanita, karena suaranya juga bisa menimbulkan fitnah. Tidak sah juga dari banci karena status yang tidak ada kewajiban. Banci itu maksudnya tahu nggak antum banci itu? Ini maksudnya bukan banci yang laki-laki loh. Bukan banci yang laki-laki. Kalau laki-laki sudah jelas dia, cuman dia kan tasabuh bin nisa dia. Nah, ini banci beneran loh, paham nggak? Punya dua kemaluan. Wah kan? Ada ini kelainan. Si ganda. Tapi jangan juga ya kalau banci itu juga suruh azan dulu, kayak nggak ada orang lain gitu kan? Ini kan aib juga ini. Ya, aib. Alhamdulillah. Ini banci yang betul-betul dua. Makanya harus ke dokter nih, bener yang mana yang lebih dominan ini? Apakah kemaluan laki-lakinya atau perempuannya? Ya itu ada dibahas ya. Hendaknya azan dikumandangkan di waktu sholat ya. Tidak sah azan sebelum waktu sholat. Nah, kecuali azan yang pertama dalam sholat subuh dan Jumat, maka dia boleh sebelum waktunya ya. Azan subuh ada dua kan? Sebagaimana ada azan Bilal, ada azan Ibnu Ummi Maktum. Ya, Ibnu Ummi Maktum. Atau sholat Jumat itu ada azan dua kali. Memang sebelum waktu masuk sholat. Ya, pertama untuk membangunkan orang-orang supaya sahur, sholat malam, gitu kan. Dengan qomat, maka dikumandangkan ketika akan mendirikan sholat. Kemudian yang kelima, hendaknya azan tertib, jangan dibolak-balik ya. Boleh berkesinambungan, nggak boleh ada jeda lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Minum dulu. Dia ini buka kan? Minum dulu, makan kolak dulu. Nggak boleh. Harus berkesinambungan. Ya antum sebagaimana yang ditetapkan dalam sunnah. Demikian juga iqomah ya. Azan dan iqomah dilantunkan dengan bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, sampai ada di Jawa itu bukan hanya adzan aja, bacaan sholat pakai bahasa Inggris. Jangan. Ini masuk dalam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi dalam definisi azan kan jelas. Panggilan untuk orang sholat, masuk pengumuman untuk masuk waktu sholat dengan lafaz yang tertentu. Zikir-zikir yang sudah ditentukan. Sifat seorang muazin yang pertama, muazin adil, terpercaya. Tadi hadisnya kan saya kasih tahu. Lihat hadis riwayat Abu Daud 517. Ya, ini. Terpercaya muktamar. Karena muazin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu sholat dan puasa diserahkan kepadanya. Makanya muazin itu jabatan yang petugas khusus. Kalau di negeri-negeri Arab sana, di Qatar misalnya,
Direkrut itu, rekrutmen muadzin, ada rekrut. Teman-teman kita banyak yang di sana. Kalau di kita mah yang Ya. duluan ada. Rekrutmen. Ada rekrutmen muadzin minimal dulu ya. Dulu hafalnya 3 juz. Waktu saya masih 2000 berapa? Saya masih awal-awal di Libya itu 2007 kalau nggak salah. Orang-orang Qatar datang ke sini. 2007. Saya kuliah awal-awal. Nah, teman-teman itu ada yang daftar ke Qatar, ada yang daftar ke Madinah, teman-teman. Itu minimal sekarang minimal 30 juz. Kemarin teman saya yang sudah di sana di Qatar ke sini dia jadi apa namanya? Jadi koordinator mencari orang-orang. Nyari teman-teman mana nih? 30 juz. Kalau teman-teman ya 30 juz pada nggak mau sana, sudah dipakai di sini, udah di pondok ya. Ya pengennya sih teman-teman yang udah ngaji gitu direkrut ke sana. Sana itu jadi badal imam soalnya, jadi imam juga. Muadzin itu ya akhirnya di sana jadi imam juga akhirnya. Makanya ya minimal 15 sampai 20 lah dapat nanti sebulan di sana. Nggak tahu sih sepertinya ya. Jadi PNS sana, pegawai negeri Saudi. Oke di situ ya. Jadi muadzin itu betul-betul harus ya yang betul-betul mu'taman. Dalam hadis itu mu'taman. Harus ngerti waktu sholat, jangan anak kecil. Anak kecil kayak mungkin yang mumayyiz kelas berapa itu? Kelas 5, kelas 6 ya. Walaupun belum balik. Ada yang memang ya, ada yang belum balik. Bahkan ada loh, saya punya anak didik terus sampai kelas 2 SMP, kamu belum balik? Belum, Pak. Kalau lucu banget kamu gitu. Yang lainnya udah pada serem, kamu kok masih lucu gitu. Nah, dari sekelas itu mungkin 1-2 yang belum balik SMP itu jarang. Saya ngajar SD itu udah banyak yang balik. Yang kelas 5, kelas 6. Ya, kalau laki-laki udah sama kayak gurunya suaranya. Kalau perempuan mungkin ya sudah jelas lah haid lah ya. Ya. Dan bau biasanya. Bau itu. Saya sampai komplain sama wali kelasnya itu. Ini kok kelas bau sekali gitu. Tolong ini dibikin apa namanya? Pengharum ruangan segala macam. Ya memang paham lah. Biasanya ada hormon-hormonnya. Hendaknya dewasa dan berakal. Nah, dewasa. Namun azan anak-anak yang sudah mumayyiz hukumnya memang tetap diperhatikan. Harus di briefing terus anak-anak yang udah mumayyiz pun mesti paham hukumnya. Diajarkan adab-adabnya. Nah, nanti ada loh gimana azannya, bagaimana. Hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya sehingga bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Mengetahui waktu. 1, dia ngerti waktu jam berapa. Mumayyiz tapi aduh. Kalau duit mumayyiz, kalau jam nggak mumayyiz dia gimana juga? Paham nggak tuh? Ya, mumayyiz itu nggak harus paham betul itu. Ya, 1 itu paham waktu. Kedua, lihat harus teliti. Ini jamnya ini bener apa enggak ini? Kadang telat atau kecepatan iya. Bisa jadi. Saya sholat Jumat gitu. Ini jamnya nggak bener Mas. Kan ada jam yang itu kan, waktu zuhur. Terus bunyi ya, ini nggak pas. Kadang dia kecepatan 5 menit. Kurang 5 menit ya. Iya, Ustaz ikutin aja lah. Ya udah. Iya gitu. Nah itu 1, ngerti jam, ngerti jamnya nih. Ini ngaco atau enggak gitu. Sesuai dengan ini enggak. Hendaknya memiliki suara yang lantang. Kalau yang keras, yang bagus gitu ya, yang lantang. Ya. Ini memang ada perintahnya. Ya.
Berdasarkan hadis siapa? An-Nasa'i 625. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, beliau mengatakan pada Abu Sa'sa'ah, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiya fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzin bis shalah farfa' sautaka." Kalau antum azan, ya, azan irfa' sautaka. Ditinggikan suaranya bin nida. Fa innahu la yasma'u saut al-muadzin jin wala insu wala syai' illa syahidalahu yaumil qiyamah. Karena ya tidaklah sesuatu yang mendengar suara keras azanmu itu baik dari jin manusia atau apa saja nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya. Apalagi nih? Hendaknya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, jangan batal wudu. Kemudian hendaknya azan berdiri menghadap kiblat. Kemudian, nah ini kalau anak-anak enggak apa namanya? Enggak wudu. Nanti azan bisa sambil duduk, bisa sembarangan, ini ditakutkan seperti itu. Hendaknya meletakkan 2 jari pada kedua telinga. Menolehkan wajah ke kanan saat mengatakan hayya 'alas shalah. Ke kiri mengucapkan hayya 'alal falah. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi 164. Mengumandangkan azan dengan pelan-pelan, maksudnya suaranya keras tapi enggak cepet-cepet itu ritmenya, apa ya ritmenya? Ya, enggak cepet-cepet antara lafaz satu ke lafaz yang berikutnya itu. Itu pelan temponya. Ini perlahan bukan suaranya yang pelan ya. Perlahan itu temponya ya. Nah, itu ya. Nanti jangan salah paham. Ini tadi suruh suara lantang, kok ini perlahan. Perlahan maksudnya temponya. Nah, mempercepat dalam iqamah. Nah, kalau qomat agak cepat temponya. Nah, antum mana pinter bahasa Indonesia, aku kurang pinter. Tata cara azan dan iqamah. Ini nanti antum harus tahu nih ya, tata cara azan dan iqamah. Ustaz, apa boleh ke yang tadi lagi, Ustaz? Hah? Yang tadi yang mana? Ya. Udah. Ya. Ya, mantap ada yang buat ngisi postes. Yang keluar anak mundur. Enggak ini saya semua ya. Hadis tentang apakah itu? Tidak benda ini. Semester biasanya. Dulu 2000 Januari berarti Januari. Soalnya 100. belum kalau dulu TGMP aja 100. Oh, TGMPA masih injury time sih. Dari buahnya. Baik. Apa sampai mana tadi? Tata cara azan. Saya mau nanya, antum udah pernah azan? Semua? Jujur, udah semua ya? Alhamdulillah. Ada yang pernah lomba azan? Pernah ya, tapi pernah ya? Oh, belum ya. Kalau ini panitia sih. Ya nggak apa-apa. Biar buat latihan sebenarnya. Buat latihan mereka. Ada sifat azan yang pertama. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Dengan 15 kalimat. Yang pertama takbir 4 kali. Coba di Mas. Allahu Akbar. 2 terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terus lanjutin. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus Asyhadu an la ilaha illallah. oke, terus tambah 2 syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, sesuai terus. Hayya 'alas shalah. Mm-mm. Hayya 'alas shalah. Mm-mm. Hayya 'alal falah. Mm-mm. Hayya 'alal falah. Mm-mm. Allahu akbar, Allahu akbar. Mm-mm. La ilaha illallah. Itu 15. Antum udah hitung belum? Itu aja nggak apa-apa, dibaca aja. Baca aja. 4, 2, 1. Ya, benar kan? 15 kan? Ini madhabnya Imam Abu Hanifah, ya, riwayat Imam Abu Daud. Ini madhabnya Abu Hanifah. Dari sahabat Abdullah bin Zaid. Ini Abdullah bin Zaid yang apa namanya? Yang mimpi tadi. Diajarkan dalam mimpi itu 15 kalimat ini plus komatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu Abdullah bin Zaid. Ya, dia laporan sama Nabi, saya ngimpi seperti dia, udah pas. Ya, ini memang inilah yang mimpi yang hak. Bilal, ya, itu bangkit dan apa namanya? Azan seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Ini mazhab yang pertama atau cara yang pertama. Yang kedua, 17 kalimat. Berarti dari 15 ke 17 tambah berapa? Tambah 2 ya. Tambah 2. Ya. Ini mazhabnya Imam Malik dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada yang dikurangin takbirnya 2, kemudian yang ditambah mana 4 ya, tambah 4. 4-nya apa itu? Syahadatnya diulang. Syahadatnya diulang. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, udah cukup. Habis itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallahnya ada 4, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 4, jadi 8. Begitu. Takbirnya dikurangi jadi 2. Ya, takbirnya dikurangi 2. Begitu. Ya. Ada gambaran? Atau bingung? Ya. Jadi tadi takbirnya kan 4, kurangi 2 jadi 2. Kemudian tambah di sini 4 ya, syahadat yang apa? Syahadat tauhid 2, syahadat rasul 2, 4. Dikurangin 2 takbirnya, ditambahi 4. Oke. Ini yang ketiga. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Bagi yang bermadhab Syafi'i, adanya ini. Ya. Ini nih. Ini yang madhab Imam Syafi'i berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Mahdzurah. Sahabat Abu Mahdzurah. Kita dengerin ya. Kita dengerin nih. Ini yang 15 nih. Dengerin ya. Contohnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya ulangi ya. Ini yang udah biasa nih. Saya pakai isyarat aja ya. Ya sekarang ulangi. Ini yang biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sekarang yang 17 kalimat kita dengarkan. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini yang 17. Sekarang yang 19 kalimat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Oke. Paham tuh? Masya Allah. Bisa bahasa Arab ya? Dari itu saja apa? Kunantas. Kunantas. Ternyata ketahuan ya. Kemudian dianjurkan dalam azan sholat subuh ada as-salatu khairun minan naum. Setelah apa? Lafaz hayya 'alal falah. Berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i 628. Oke, as-salatu khairun minan naum. Adapun lafaz iqamah sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid juga sama tadi. Ini Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Itu untuk lafaz iqamah. Apa yang diucapkan? Apa? Kalau versis itu kalau saya masalah dengan satu takbir ya. Enggak ada itu. Enggak ada. Takbir terakhir. Allahu akbar la ilaha illallah. Iya, iya. Bahkan ada juga di dekat saya di masjid, dia bukan qomati sholat gitu. Itu salah kan? Enggak ada itu hadisnya. Iya. Sering tuh saya dengar dekat rumah tuh. Jadi dia yang komen, dia yang ada nih bukan ya, tapi pas udah komen. Apa dia? Bilangnya komati sholat. Jadi nggak ada kodnya. Komati sholat. Nggak ada, ya. Harus ada. Dari mana dia? Iya itu dari Mana ya? Apa kita tempelin juga ya itu? Nafas azan lah, ditempel. Iya bagus itu. Ada posternya. Kan ada rujukannya nih hadis. Iya bagus. Betul. Bisa. Nah. Walaupun ajarannya bukan mazhab Imam Syafi'i nggak apa-apa. Yang penting ada. Jadi bagaimana antum mau pilih yang mana? Ya coba pilih yang mana nih? Yang pertama. Nah ini dari 1, 2, 3 antum mau pilih yang mana? Mau madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i ya? Maka silahkan. Ini semuanya adalah sunnah. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Silahkan. Nggak ada. Kalau selama itu apa namanya masih bisa dijamak, kenapa ditarjih gitu? Ya, al-jam'u khairun minat tarjih. Dijamak digabungkan. Sesekali pakai ini, sesekali pakai itu, tetapi antum siap nggak untuk kasih bayan, kasih penjelasan. Kalau misalnya antum kok beda nih gitu, kan saya punya ini dalilnya. Nah, dulu salah seorang ustadz ya, Ustadz Abdul Hakim itu pernah itu memakai yang 19 kalimat ini. Nah,
Nah, tetapi itu setelah setahun atau berapa tahun itu kasih penjelasan. Nggak harus nggak ujuk-ujuk. Itu pun jadi geger. Akhirnya diskusi ternyata mereka oh iya mengakui juga. Nah, padahal sudah dikasih penjelasan, tapi mungkin dia nggak ngeh aja. Wah, kajian biasa ini kan kayak kita ini kan kasih penjelasan nih. Seperti ini loh. Dianggap angin lalu aja. Ketika sudah diamalkan, jadi geger ya kan. Nah, jadi geger. Ternyata ada dalil. Ya, silakan. Tidak ada tarjih di sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai mana nih? Qomat sudah ya? Antum seneng banget podcast ini. Udah dihitung kayaknya. Udah dihitung kayaknya. Belum sampai doa nih. Ucapan orang yang mendengar azan dan doa setelah azan. Itu sudah paham nih. Bagi yang mendengar azan dianjurkan untuk mengucapkan seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, kalau kalian mendengar azan ucapkan seperti yang diucapkan muadzin ya, kecuali hailatain, dua hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah, maka jawaban la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kalau subuh, as-shalatu khairun minan naum, maka ucapannya juga seperti muadzin, as-shalatu khairun minan naum. Kemudian apa doanya setelah azan? Setelah azan dianjurkan bagi yang mendengar azan itu mengucapkan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ada. Ya Allah, Rabb pemilik seruan, rabba hadhihi da'wah. Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikan wasilah perantara dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, bangkitkan dia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan orang yang mengucapkan ini halat lahu syafa'ah, akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu pertolongan di hari kiamat. Oke. Itu yang diucapkan. Antum sudah hafal kan? Beberapa permasalahan azan dan iqamah. Hukum perempuan azan dan qomat. Sepakat wanita tidak azan untuk laki-laki. Kalau untuk sesama wanita maka berbeda pendapat para ulama, dan yang terbaik adalah wanita mengumandangkan azan dan boleh iqamah untuk ya. Dan yang terbaik adalah wanita tidak mengumandangkan azan dan boleh iqamah. Azannya tidak, qomatnya boleh. Ya, ini yang apa namanya? Yang dipilih ya, yang dipilih. Ya. Itu untuk ya, sesama wanita ya, sesama wanita. Kalau ada yang laki ya, qomatnya laki. Ini Imam Nawawi pernah mengatakan wanita dinilai tidak sah mengumandangkan azan untuk laki-laki kalau iqamah disunahkan jamaah wanita, sesama jamaah wanita. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk azan. Azan sesama wanita boleh. Azan sesama wanita. Qomat. Maaf. Kok azan? Qomat. Untuk jamaah wanita. Wanita untuk jamaah wanita. Tidak mengapa. Oh, kecil-kecil banget ya. Hukum bacaan zikir tertentu sebelum dikumandangkan azan biasa antum dengarkan gitu, atau tambahan hayya alal khairil amal sebagai pengganti lafaz hayya alas shalah, maka ya tidak ada itu. Kata Syekh Saleh Munajjid apa? Tidak ada ya, sebatas pengetahuan kami nggak ada doa sebelum azan. Jika sebelum azan seorang muadzin mengkhususkan ada baca tertentu atau mengkhususkan baca zikir lainnya selain yang biasa dibaca sebelum azan, maka tersebut bid'ah, nggak ada.
sesuatu yang baru. Namun jika bacaan zikir yang dia ucapkan kebetulan saja bertepatan sebelum azan, ya artinya ya, kebetulan saja tidak diyakini sebagai zikir khusus sebelum azan, maka nggak masalah. Contoh tambahannya apa nih? Ya, kata Syekh Sastri, tambahan bacaan atau dalam lafaz azan yang sudah kita kenal tidak bisa diterima. Tambahan bacaan yang tertentu dalam lafaz azan yang sudah kita kenal, ya tidak diterima. Baik a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim atau ya Allahumma sholli ala Muhammad atau selawat yang lain sallallahu ala Muhammad atau asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Enggak ada kan? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Azan aja enggak boleh, apalagi sholat. Kalau di luar sholat silakan, enggak masalah deh. Ya. Kalau di luar sholat enggak masalah. Nah, tetapi kalau sholat azan ya jangan. Kita jangan nambah-nambahin sudah. Ya. Siapa yang jauh lebih baik petunjuknya? Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mesti ikut. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini masalah apa? Masalah ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, makanya Islam itu apa sih? Islam itu nurut, tunduk, patuh, ya, nurut, ya harus ikut. Tambahan-tambahan seperti ini tidak diterima, sama juga seperti bacaan hayya 'ala khairil amal. Nah, ini kan apa? Mari melakukan sebaik-baik amal sebagai ganti hayya 'ala shalah. Ya. Maka seperti ini tidak ada sumbernya dari Nabi, sementara sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Ini perkataan Syekh Sa'ad As-Sastri. Ini hukum bacaan-bacaan tambahan dalam azan. Enggak boleh. Kemudian apa lagi di sini? Hukum bacaan sholawat dengan keras setelah dikumandangkan azan. Ada hadisnya memang. Kecil ya, nggak kelihatan ya. Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu 'alayya. Kalau Anda mendengar muadzin, ikuti apa yang dikatakan muadzin, kemudian selawatlah kepadaku. Ya. Namun apabila bacaan selawat dengan mengeraskan suara selesai azan maka telah dibahas para ulama. Ya tidak termasuk selawat ini, tidak termasuk azan yang harus dikeraskan. Silakan. Syekh Sayyid Sabi berkata mengeraskan bacaan selawat dan salam bagi Rasul setelah azan ada sesuatu yang tidak dianjurkan. Mengeraskan ya. Bahkan amalan tersebut termasuk bid'ah yang terlarang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Qurra, guru kami dan selainnya telah memberikan fatwa bahwa selawat dan salam setelah kumandang azan dan bacaan tersebut dengan dikeraskan sebagaimana diucapkan azan yang diucapkan muadzin, maka mereka katakan bahwa selawat memang ada sunnahnya, namun caranya yang dilakukan caranya itu tidak sesuai dengan sunnah. Ada ya, tapi tidak dikeraskan seperti azan. Ucapan lafaz azan saat ada uzur seperti hujan. Nah ini tadi. Nih, di antara lafaz azan dibaca oleh muadzin ketika hujan. Nih, hadis-hadisnya ya. Ala sallu fi rihal. Salatlah kalian, ketahuilah salatlah di tempat tinggal. Hadis riwayat Bukhari. Ala sallu fi rihalikum. Ketahui salat kalian ya di tempat tinggal kalian. Sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. As-salatu fir rihal. Tunaikan salat di rumah. Bacaan ini semua dibaca ya setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebagai pengganti hayya 'alas shalah ini. Ya, hayya 'alas shalahnya enggak ada. Boleh dibaca setelah la ilaha illallah. Boleh dibaca setelah hayya 'alal falah dan hayya 'alas
sholat. Ya, berarti nggak ada hayya 'alas sholat, nggak ada hayya 'alal falah. Ya, setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baca ala sallu fi buyutikum. Terus hayya 'alal falah atau langsung la ilaha illallah. Dua kali betul. Dua kali. Kalau di perumahan kita sudah biasa itu. Hujan, kita dengerin sallu fi rihalikum ya. Udah kita langsung. Kalau masih ke ini sholat apa namanya? Kalau mau sholat di masjid ya apa sebenarnya? Pakai payung kan ini rukhsah. Enggak masalah. Tambahan Tambahan lafaz innaka la tukhliful mi'ad di akhir doa setelah azan. Ada beberapa pendapat ulama terhadap ya. Boleh dibaca, boleh tidak. Apa sih Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudan alladzi wa'adza innaka la tukhliful mi'ad. Ada yang melemahkan ini, ada yang mengatakan ini pembahasan masalah derajat hadis. Syekh Utsaimin mengatakan perkara ini luas, bisa ya enggak masalah lah. Selesai sudah ya KIP pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan sebagai pengingat ya, berarti ini KIP yang terakhir ya. Ini tanggal berapa sekarang? 15. Besok ini pekan murojaah. Nah, ada berapa pekan nih? 1, 2, 3. Setelah itu pekan apa? Gimana? Sampai 11 Desember itu murojaah ya. Ada apa sih, pelajaran apa sih? Akidah, manhaj sama fikih ya. Berarti benar pas nih 3 nih. 1, 2, 3. Setelah itu apa ini? 3 MPA itu khusus untuk para wali. Harus murojaah sendiri itu. Sadi nggak kedapatan itu. Itu untuk host itu. Untuk orang-orang khusus ya. Pekan evaluasi TGMPA dan KIP, berarti dijadikan satu, Mas. Apa ini? Evaluasi berarti langsung. 2 pekan ini. 13 sampai 25. Antum nggak libur ini, Mas? 25. Saya nggak bisa cuti, ada temennya. Nah, ini yang ditunggu oleh Mas Amar, silahkan. Saya persilahkan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Mas. Iya, kalau sholat adan masih boleh nggak, Ustaz? Sholat adan masih berkumandang. Pakai ini dulu. Pakai ya, Mas. Nanya ini, kalau lagi sholat katanya nggak boleh, masih adan ya? Masih adan nggak boleh sholat ya, Ustaz?